Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama mempelajari kebenaran firman Tuhan yang menuntun kita. Terutama hari ini saya diberikan tema yaitu mengenai Allah dan ibadah. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika berbicara mengenai Allah dan beribadah, itu memang adalah sebuah kesatuan. Dan hari ini secara khusus saya akan membahas mengenai Allah yang kudus dan dikaitkan dengan ibadah kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita belajar memahami Allah yang kudus, maka kita teringat, dan saya juga teringat akan sebuah peribahasa, yaitu tak kenal maka tak sayang. Maka ketika kita mengenal Allah yang kudus, kita memahami Allah yang kudus dari Alkitab dan firman-Nya yang ketika kita baca, kita mengenal Allah yang kudus, Allah yang memiliki karakter-karakter yang kita harus patuhi, terutama yaitu kekudusan. Maka seharusnya kita pun menerapkan kekudusan itu di dalam kehidupan ibadah kita kepada Tuhan. Pemahaman kita akan Allah yang kudus membawa kita kepada penyembahan kepada Allah yang kudus. Bapak Ibu Saudara sekalian, salah satu bagian yang kita akan sama-sama renungkan itu dari Yesaya 6 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-8. Tapi secara khusus saya akan bacakan buat kita semua dari ayat ke-3 sampai ayat yang ke-5. Yesaya 6 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-5 berkata demikian. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka goyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu bagian ini, Yesaya 6 ini adalah sebuah bagian mengenai Tuhan yang memanggil Yesaya. Bapak Ibu Saudara sekalian, panggilan ini adalah sebuah panggilan yang khusus dirasakan oleh Yesaya ketika Tuhan datang kepada dia, Tuhan menyatakan dirinya kepada Yesaya. Di dalam kekudusan Allah itulah Tuhan datang kepada Yesaya, Tuhan memanggil Yesaya untuk menjadi nabi pilihannya, untuk menyampaikan kabar penghukuman kepada bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita melihat bagian ini, kita tahu ada sebuah respon yang menarik ketika Yesaya berjumpa dengan Allah yang kudus. Kita melihat di dalam ayat yang ke-5, dia mengatakan bahwa celakalah aku binasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesaya mengerti bahwa ketika dia berjumpa dengan Allah yang kudus, maka dia tahu bahwa dirinya yang kotor, dirinya yang najis, dirinya yang tidak layak, berjumpa dengan Allah yang kudus, maka celakalah aku binasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap orang yang berjumpa dengan Allah yang kudus, maka kita tahu bahwa semuanya akan mati binasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak ada orang yang dapat berjumpa dengan Allah yang kudus. Kita adalah manusia yang berdosa. Tetapi Yesaya mengerti dengan sungguh bahwa dirinya adalah seorang yang berdosa. Maka dia tahu, celakalah aku ini berjumpa dengan Allah yang kudus, Tuhan semesta alam ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, sikap inilah yang perlu kita mengerti dan perlu kita ketahui di dalam kehidupan setiap kita. Memahami Allah yang kudus membuat kita seharusnya kita mengerti bahwa kita ini bukanlah orang yang layak. Kita ini bukanlah orang yang bisa berjumpa dengan Allah dengan seenaknya. Tapi kita harus tahu bahwa diri kita adalah orang yang berdosa. Ketika kita beribadah kepada Tuhan, kita itu tidak layak. Tapi Tuhan sendiri yang melayakkan kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu bahwa setelah Yesaya mengatakan demikian, Tuhan datang memberikan kepadanya sebuah bara dan sepit. Dan itu Tuhan katakan bahwa, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Bapak Ibu Saudara sekalian,
kita tahu bahwa di dalam elemen ibadah kita, liturgi ibadah kita, yaitu adalah doa pengampunan dosa. Bapak Ibu saudara sekalian, doa pengampunan dosa itu adalah sebuah momen kita mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Ibadah itu adalah sebuah inisiatif Allah. Allah mengundang setiap kita. Namun kita harus tahu bahwa ketika Allah mengundang kita, kita itu adalah manusia yang berdosa. Kita manusia yang tidak layak untuk berjumpa dengan Tuhan. Tapi Tuhan melayakkan kita. Dan momen itu adalah momen kita merendahkan diri kita. Kita mengakui Tuhanlah Tuhan kita dan sumber keselamatan kita. Bapak Ibu saudara sekalian, yang kita harus lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari apa? Ketika kita berbicara mengenai ibadah hari Minggu, kita tahu ada doa pengampunan dosa. Tapi ketika kita berbicara mengenai kehidupan ibadah pribadi kita, apa yang kita bisa lakukan? Yang pertama Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita belajar mengakui setiap dosa dan kesalahan kita. Setiap kali kita membuka mata kita setiap hari di pagi hari, kita berdoa mengucap syukur atas apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Dan kita membawa doa pengampunan dosa kita di hadapan Tuhan. Dan ketika kita menutup mata kita sebelum kita tidur, mari kita pun belajar mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Hidup dengan kita mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan membuat kita semakin dekat dan memahami bahwa Dia adalah Allah yang kudus. Yang kedua adalah kita belajar untuk hidup di dalam kekudusan Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, hidup kudus di hadapan Tuhan menjadi sebuah landasan iman kita dan menjadi sebuah landasan kehidupan kita ketika kita percaya kepada Tuhan. Memahami Allah yang kudus membuat kita belajar hidup di dalam kekudusan Tuhan. Kita tahu Allah tidak suka dengan dosa. Allah kita adalah Allah yang kudus. Mari kita menguduskan diri kita, mempersiapkan sungguh-sungguh diri kita di dalam kekudusan kepada Tuhan. Kiranya kita belajar hidup kudus di hadapan Tuhan, baik itu di dalam ibadah kita setiap hari Minggunya, di dalam kehidupan setiap hari pun kita belajar hidup kudus di hadapan Tuhan. Allah yang kudus, dan kita pun dituntut Tuhan untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati.